Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pada siang hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali ya. Sudah dalam cukup waktu yang sangat lama saya baru bisa hadir lagi, bisa menyampaikan beberapa hal yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dilihat sudah ada wajah-wajah baru kayaknya ya. Kayaknya udah ada wajah-wajah baru atau siswa baru. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan menjelaskan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang suatu hal yang kita semuanya belum pernah melihatnya. Apa itu kira-kira? Apa yang belum kita lihat? Masa depankah atau apa? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu adalah hadis qudsi. Di situ bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'dadtu li ibadis sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut mengatakan, a'dadtu li ibadis sholihin, bahwasanya kami akan menyediakan untuk siapa? Li ibadis sholihin, untuk hamba-hamba yang saleh dan salehah, untuk hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di situ apa? Disediakannya khusus apa? Hamba-hamba yang saleh. Hamba-hamba yang bertakwa tidak disediakan untuk seluruh manusia, enggak. Ya, tetapi apa? Untuk orang-orang yang saleh dan salehah. Apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ma la 'ainun ra'at, adalah sesuatu hal yang belum pernah kalian melihatnya. Wala udunun sami'at, atau sesuatu hal yang kalian belum pernah mendengarnya juga. Wala khatara ala qalbi bashar, kemudian sesuatu hal yang belum pernah terpikir atau terbetik pada pikiran atau otak kita masing-masing. Ternyata apa? Di situ diperintahkan bahwasanya maka untuk membaca apa? Atau membacakan dalam riwayat tersebut dikatakan apa? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahu min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malu.
Dalam hadis tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya sesuatu hal yang disediakan untuk orang-orang yang saleh dan salehah, itu adalah sesuatu hal yang belum pernah dilihat oleh matanya, terdengar oleh telinganya, bahkan terbetik dalam pikirannya. Apa itu? Adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Sajdah ayat ke-17 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka kamu ini tidak akan pernah mengetahui, ya, apa itu sesuatu hal yang kami siapkan, yang disembunyikan untuk orang-orang yang saleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qurrati a'yun, sesuatu hal yang menjadikan indah dipandang. Kenapa? Karena sesuatu hal yang belum pernah dilihat. Ya, kalau kita melihat sesuatu hal yang banyak orang yang melihat saja pemandangan, ya, di mana, di Pangalengan, di puncak, di tempat manapun, orang sudah banyak melihatnya, orang sudah tahu melihatnya, tapi kita tidak pernah bosan melihat keindahan tersebut. Padahal orang-orang sudah tahu, ya, baik secara langsung ataupun di media sosial. Nah, bagaimana sesuatu hal yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, Allah siapkan. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Kalian tidak pernah tahu apa yang selama ini dipersiapkan, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Min qurrati ayun, sesuatu hal yang bisa enak atau indah dipandang mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan itu semua tidak akan pernah kita dapatkan kecuali sesuai dengan apa yang selama ini kalian lakukan. Kalian tidak akan pernah mendapatkannya kecuali sesuai dengan amalan yang selama ini kalian kerjakan. Kalau kalian melakukan amalan saleh, kalau kalian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keindahan tersebut, yaitu adalah keindahan yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang nanti bisa memandang bukan hanya sekedar keindahan surga aja, bahkan dia akan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, yang itu tujuan kita. Makanya orang-orang yang mereka ingin diindahkan pandangannya dengan pemandangan yang indah, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satunya siapa? Orang yang biasanya menjaga pandangannya. Ya, orang yang biasa menjaga pendengarannya, orang yang biasa menjaga tangannya, menjaga kakinya. Nah, mereka itulah adalah orang-orang yang Allah cintai, sehingga dengan penjagaan tersebut mereka akan menikmati pemandangan yang sangat indah, yang tidak pernah dilihat oleh mata kita masing-masing ketika di dunia. Itu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis qudsi yang lainnya, gimana caranya supaya kita bisa, atau Allah menjaga pandangan kita. Ada yang tahu gimana caranya supaya pandangannya ini dijaga, sehingga apa? Kita mendapatkan balasan pandangan ini nanti melihat sesuatu yang indah yang belum pernah dilihat sebelumnya. Gimana caranya supaya mata ini dijaga? Ada yang tahu gimana? Menjaga perintah Allah. Ya, salah satunya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? La yazalun nas, ya, yataqarrabu ila yazalun nasi abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidaklah seseorang hamba yataqarrabu ilayya, mereka istiqomah mendekatkan diri kepadaku dengan apa? Bin nawafil, dengan amalan-amalan sunnah. Ya, kalau wajib mah nggak usah dibahas, wajib mah harus kita lakukan, nggak boleh kita tinggalkan. Tapi orang yang bisa nanti mendapatkan keindahan karena dijaga matanya oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga nanti di surga melihat sesuatu hal yang belum pernah dilihat apa? Dalam hadis tersebut apa? Orang yataqarrabu ilayya bin nawafil. Orang yang senantiasa istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Sampai aku mencintainya. Kalau dia senantiasa mengamalkan sunnah, terus konsisten ya, istiqomah, maka Allah mengatakan apa? Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis tersebut atau hadis qudsi tersebut, fa idza ahbabtuhu. Kalau seandainya aku sudah mencintai hambanya, ya, kita kalau dicintai sama orang tua kayak gimana tuh? Pasti apapun yang kita inginkan dimudahkan. Apapun yang kita inginkan pasti diberikan. Jangankan kita minta, enggak minta aja, kalau orang tua kita sudah sayang dan cinta, pasti akan memberikan sesuatu yang baik untuk kita. Kapan? Kalau orang tua cinta sama kita dan kita nurut sama orang tua. Apalagi kalau ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan sunnah, bukan hanya sekedar wajib aja. Kenapa? Inilah diantara sebab apa? Allah memberikan kecintaannya. Allah cinta kepada orang-orang tersebut. Terus apa yang akan kita dapatkan? Meskipun nanti berujungnya adalah melihat sesuatu yang indah di surga ini. Ternyata apa? Bukan hanya sekedar di surga saja. Di dunia pun Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Kapan? Kalau Allah sudah mencintai kita, dengan syarat istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena dalam hadis tersebut mengatakan, fa idza ahbabtuhu. Kalau aku sudah mencintainya, mencintai hambanya, wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bih, atau wa kuntu ya sam'ahu alladhi yasma'u bih, dan aku akan menjadi pendengaran sebagaimana yang ia gunakan untuk mendengar. Wa basaruhu alladhi yubsiru bih. Kalau aku sudah cinta kepada hamaku, aku akan apa? Akan menjadi mata yang biasa digunakan untuk melihat. Kemudian apa? Wajadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangan yang biasa dia gunakan untuk memegang. Warijlahu allati yamshi biha, dan kalau aku sudah mencintai hambanya, aku akan menjadi kakinya yang biasa dia gunakan untuk berjalan. Maksudnya menjadi mata, pendengaran, kaki, tangan, maksudnya apa? Kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mata kita tidak melihat sesuatu yang diharamkan. Anggota tubuh kita tidak digunakan untuk sesuatu yang diharamkan. Maka apa? Maka balasannya orang-orang yang senantiasa konsisten di situ, maka kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam akhir daripada hadis tersebut, wala in sa'alani la'utiyanahu. Orang-orang yang seperti itu, kalau dia meminta, maka kami akan memenuhinya, meskipun yang diminta adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang apa? Meminta surganya Allah Subhanahu wa taala, menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, itu bukan hanya permintaan orang soleh saja. Itu bukan hanya sekedar permintaan orang-orang atau manusia dari kalangan saleh dan salehah saja. Ternyata itu hal yang diminta oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking indahnya surga, saking tidak pernah dilihat sebelumnya, sampai nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, meminta atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun sekelas nabi, sekelas rasul pun senantiasa berdoa kepada Allah untuk meminta surganya Allah. Kenapa? Karena begitu banyak keindahan yang ada di dalamnya. Dari mana kita tahu? Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 85. Di situ di antara doa Ibrahim alaihissalam, bapaknya para nabi setelahnya, ya, beliau senantiasa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Waj'alani ya min warasati jannatin na'im. Jadikanlah aku pewaris. Pewaris apa?
Pewaris surganya Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya penuh dengan berbagai kenikmatan. Yang kenikmatan tersebut salah satunya apa? Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga kita masing-masing, dan juga tidak pernah terbetik dalam pikiran diri kita masing-masing. Atau ayat yang lainnya, siapa yang hafal surat Al-Insan ayat 20? Ya, ayat 20 atau 19 20. Atau 20 aja, ada yang hafal? Siapa yang hafalannya paling banyak di sini? Mana Sidik teh? Coba Al-Insan gimana tuh? Hah? Wa idza ra'aita, Masya Allah, gimana artinya tuh? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Apabila engkau melihat ketika engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ra'aita na'iman, begitu banyak berbagai kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya benar enggak itu ayatnya 20? Saya kadang salah nomornya. Pasal 20 ya, nomor 20. Ketika engkau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka di situ dikatakan engkau akan melihat berbagai kenikmatan. Kenikmatan apa? Kembali lagi kepada tadi. Kenikmatan yang engkau tidak pernah melihat sebelumnya, meskipun ketika di dunia namanya sama, tetapi secara hakikat berbeda. Kita tahu di surga ada anggur, di dunia juga ada anggur. Kita tahu di surga itu ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tetapi anggur, sungai, dan berbagai kenikmatan yang ada dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang kalian belum pernah melihat dengan mata kalian sendiri, atau belum pernah melihat dengan mata kita sebelumnya. Apalagi apa? Wa mulkan kabira. Apa mulkan kabira? Kerajaan yang besar. Nah, kerajaan yang besar itu seperti apa? Kita juga nggak pernah melihat. Ya, kalau selama ini kita melihat kerajaan orang-orang terdahulu misalkan, atau kerajaan apa? Ya, mungkin kerajaan kuno lah, kerajaan yang dulu yang dikatakan mewah dan megah besar. Di surga lebih besar daripada itu. Di surga lebih daripada keindahan yang ada selama ini kita lihat di muka bumi ini. Makanya apa, para nabi dan para rasul, mereka pun sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meminta agar menjadi pewaris atau penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang selama ini bahkan kita bukan nabi, bukan rasul, jangankan amalan sunnah, bahkan perintah kewajiban sering kita tinggalkan. Kita malas-malasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita malas-malasan berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Bahkan kita malas untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kalau ditanya, kamu pengen apa? Pengen masuk surga. Ya, padahal ibadahnya belum betul, alias bolong. Bahkan kita sering lupa untuk meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu pedenya kita. Ya, kita kalau berdoa sama Allah nih, terserah mau sepertiga malam terakhir, mau antara adzan dan iqomah, biasanya hampir kebanyakan kita sering berdoa kepada Allah, minta apa? Dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya, dibaguskan karirnya, diberikan kesehatan dan hubungan-hubungan dunia yang lainnya. Tapi kita tidak pernah berdoa sebagaimana yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam. Yang mana Ibrahim alaihissalam mengatakan atau berapa? Waj'alnani min warasati jannatina. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sendiri ya
yang memerintahkan kepada kita semuanya. Untuk apa? Untuk banyak-banyak meminta, bahkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk meminta surganya. Kenapa? Karena di dalamnya memiliki keindahan, sesuatu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata kita masing-masing. Makanya Nabi SAW dalam sebuah riwayat beliau menjelaskan bahwasanya faida sa'altumullah, kalau seandainya kalian meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'alu al-firdaus, maka engkau meminta surga firdaus. Bukan hanya sekedar meminta surga saja, tetapi Nabi memerintahkan apa? Meminta surga firdaus. Kenapa? Alasannya apa? Kira-kira kenapa harus minta surga firdaus? Kenapa? Ada yang tahu? Ada yang namanya firdaus di sini? Hah? Ada? Mana namanya firdaus? Yang benar ya, jangan bohong. Tadi tanya al-insan sikit. Tanya ini sikit lagi. Siapa yang barusan nunjukin sikit? Nah, benar nggak namanya ada firdausnya? Hah? Saya yang barusan duduk berdiri saja itu. Ini kita menjelaskan tentang apa? Tentang agama. Menjelaskan tentang apa yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang indah yang belum dipandang sebelumnya, tapi kita bercanda ketika menjelaskan tentang surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh, ya. Enggak boleh bercanda. Makanya di sini dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Fa idza sa'altumu, ya, atau fa idza sa'altumullah, kalau seandainya kalian memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, fas'alul firdaus, maka engkau memintalah surga firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan fa innahu ausatul jannati wa 'alal jannah. Kenapa harus minta surga firdaus? Fa innahu, karena sesungguhnya surga firdaus tersebut ausatul jannah, adalah surga yang paling tengah, wa 'alal jannah, sudah paling tengah, dan itu adalah surga yang paling tinggi. Kenapa Nabi SAW menjelaskan itu? Ingin menjelaskan kepada kita betapa indah apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW, meskipun beliau itu bukan hanya sekedar penghuni surga, bahkan Nabi SAW yang akan membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang akan apa? Membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang akan membukakan surganya aja sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan kita? Ya, jangankan membuka surganya, masuk surga aja kita belum tentu. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita suri tauladan, yang beliau sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Bahkan beliau yang akan membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena surga ini memiliki keindahan yang tidak bisa kita dapatkan di dunia, bahkan sekelas Nabi Muhammad, sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, meminta kepadamu untuk apa? Meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memiliki keindahan yang kata Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hadis kursi yang tadi kita jelaskan, karena di dalamnya memiliki kenikmatan dan keindahan mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Karena kenikmatan di dalamnya adalah sesuatu hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik sedikit pun di dalam hati atau pikiran kita masing-masing. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa indahnya surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kenapa kita harus menjelaskan itu? Ya, kita semuanya tahu, ya, bahkan sebagian kita itu tahu bahwasanya pokoknya mah di surga mah banyak kenikmatan. Ada sungai dari apa katanya?
dari susu, ya, dari madu, dari khamar, ya, dan yang lainnya. Kenapa? Kita semuanya sudah tahu tentang itu. Tapi kenapa kita harus senantiasa diingatkan dengan surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Alasannya apa? Hah? Betul, salah satunya apa? Agar kita senantiasa termotivasi untuk mau berdoa meminta surganya Allah Subhanahu wa taala. Agar kita termotivasi, apapun ujian yang kita hadapi di dunia ini itu akan menjadi ringan ketika kita ingat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat dengan berbagai kenikmatan, ingat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, secara otomatis kita bakal sadar bahwasanya kesulitan, kebahagiaan, kesedihan yang kita alami di dunia ini semuanya hanya seketika. Kenapa? Karena keindahan dan kebahagiaan sesungguhnya itu ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia ini, ya, meskipun mungkin Nabi SAW menjelaskan inna dunya khulwatun khadir, bahwasanya dunia ini adalah sesuatu hal yang manis dan hijau. Ya, manis yang hijau itu apa? Adalah sesuatu hal yang senantiasa diinginkan oleh manusia. Ya, sesuatu yang indah itu orang pada pengen nggak? Jelas pada mau. Sesuatu yang manis jelas. Tetapi ketika kita ingat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya keindahan, kenikmatan, rasa manis yang kita rasakan di dunia itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang Allah sediakan ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus ingat tentang surga dengan berbagai kenikmatan? Supaya kita tidak selalu mengeluh ketika kita mendapatkan ujian dan kesulitan yang ada di dunia ini. Kenapa? Karena dunia ini bukan tempat kenikmatan. Karena dunia ini bukan sesuatu hal yang abadi. Tapi dunia ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk apa? Untuk memberikan ujian dan cobaan. Agar kita sadar bahwasanya ketika kita bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang namanya kesulitan dan kesedihan. Dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 117, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya. Siapa istrinya? Hawa. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ingin menegaskan kalau surga itu tempat sesuatu yang penuh dengan keindahan dan kenikmatan. Allah di situ mengatakan apa? Fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Jangan sekali-kali kamu melakukan suatu amalan. Yang apa? Amalan tersebut yang bisa mengeluarkanmu dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak boleh melakukan? Kenapa enggak boleh melakukan sesuatu hal yang bisa mengeluarkan engkau dari surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan? Ternyata di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatashqa. Kalau kamu melanggar, melakukan sesuatu hal yang bisa mengeluarkan dari surga, maka engkau akan merasakan sesuatu hal yang sengsara alias engkau diturunkan ke muka bumi. Berarti apa? Bumi ini, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan ujian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Di ayat berikutnya atau selanjutnya apa? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa artinya? Bahwasanya kami ini telah menciptakan manusia. Dengan apa? Dalam keadaan susah. Dalam keadaan kesulitan. Kapan? Ketika dilahirkan di muka bumi. Makanya apa? Allah menjelaskan tentang surga supaya sadar kesulitan yang kita hadapi, ya, kesengsaraan yang kita hadapi hanya sementara. Artinya apa?
Allah akan membalas dengan berbagai kenikmatan yang begitu indah kapan? Ketika kita senantiasa menjadi pribadi soleh dan soleh. Di antara kenikmatan yang lainnya yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada atau apa yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam yang Allah mengingatkan dalam surat Thaha ayat 118 dan ayat 119 ya, kenikmatan yang dirasakan oleh Adam alaihissalam dan kenikmatan tersebut akan kita rasakan kalau kita selamanya senantiasa menjadi pribadi soleh dan soleh. Apa yang akan kita rasakan? Kenikmatan apa yang itu tidak didapatkan di dunia yang Allah hanya sediakan di surga? Ternyata apa? Di sini dalam surat Thaha ayat 118 dan ayat 119 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tatma'u fiha wa la tadha." Ketika engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, engkau akan mendapatkan kenikmatan yang tidak didapatkan ketika engkau di dunia. Apa yang kita rasakan? Innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra. Sesungguhnya kamu ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasakan kelaparan di dalam wala ta'ra, bahkan kalian tidak akan pernah merasa atau dalam keadaan telanjang. Semuanya diberikan makanan. Apapun makanan yang kita inginkan pasti Allah berikan. Ya, pasti Allah akan mengabulkan meskipun makanan tersebut adalah makanan yang itu sesuatu hal yang tidak pernah bisa kita nikmati ketika di dunia. Ya, apa makanan yang belum pernah dimakan di dunia apa? Banyak. Kalau ramen mas sering ya. Ya, mau minta lebih enak dari ramen pasti Allah akan beri. Kemudian apalagi di sini katakan wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Selain tidak akan merasakan lapar, tidak dalam keadaan telanjang, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annaka la tadma'u fiha. Kalian tidak akan pernah merasakan dahaga. Dan kalian tidak akan pernah merasakan rasa haus. Wala tadha, dan kalian tidak akan pernah merasakan ditimpa panasnya terik matahari. Artinya apa? Coba kita bayangkan ya. Ketika matahari tertutup awan sebentar aja, itu iuhnya luar biasa. Tahu iuh kan? Apa iuh itu bahasa? Teduh ya. Itu teduhnya itu luar biasa. Ya, kita nyaman untuk bepergian. Kita nyaman untuk melakukan perjalanan. Kita nyaman untuk melakukan aktivitas padahal itu teduhnya hanya sementara. Coba bayangkan Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan apa? Akan menjadikan manusia dalam kondisi itu tidak akan pernah merasakan terik atau panasnya terik matahari. Seperti apa? Kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena sesuatu hal tersebut adalah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan dan itu tidak pernah kita rasakan ketika di dunia. Dan kenikmatan tersebut tidak pernah kita lihat kapan? Ketika kita di dunia sebelum kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara penjelasan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita termotivasi atau ketika kita memahami betapa banyak kenikmatan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, salah satunya tadi apa? Supaya termotivasi. Alasan yang kedua apa? Supaya kita merasakan kerinduan. Ya, rindu gitu. Gimana rasanya kita makan apel yang ada di surga? Gimana rasanya kita memakan anggur? Padahal dalam Al-Quran itu salah satunya ya, dalam surat apa yang menjelaskan ada salah satu makanan surga itu adalah anggur.
Yang bisa jawab dikasih hadiah. Hadiahnya nanti kalau isi lagu ya. Surat apa atau ayat apa yang menjelaskan bahwasanya salah satu kenikmatan surga yang diberikan atau makanan penghuni surga adalah anggur. Hah? Kalau Al-Baqarah gimana ayatnya? Coba artinya aja nggak apa-apa. Hah? Ngapal surat An-Naba enggak? Pada apa surat An-Naba? Surat An-Naba itu surat apa teh? Amayat tasa'alun ya. Gimana tuh di ayat Inna lil, kemudian apa? Hadaiko, orang-orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu tempatnya apa? Tempat yang penuh dengan keberuntungan. Hadaika wa anaba. Mereka apa? Akan memasuki kebun-kebun yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa anaba. Anab itu apa artinya? Anggur, benar apa enggak? Hah? Bahasa Arabnya anggur apa? Aina. Ya. Dan anggur yang disediakan oleh Allah SWT surga itu berbeda dengan anggur-anggur yang selama ini kita nikmati. Kenapa? Karena tadi Allah lah yang menjelaskan. Kenikmatan yang ada di dalamnya itu tidak pernah engkau rasakan di dunia. Kenikmatan yang engkau dapatkan di surga itu tidak pernah engkau bisa melihat sebelumnya. Kapan? Ketika engkau berada di dunia. Terus apalagi yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semuanya, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya engkau atau kita semuanya ketika kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala akan mendapatkan kenikmatan yang itu tidak pernah terpikirkan oleh otak dan pikiran kita masing-masing. Salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selanjutnya, itu adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya dikatakan kepada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalakum antasihu fala tasqumu abadan." Bahwasanya engkau ketika masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, "Innalakum antasihu fala tasqumu abadan." Kalian akan senantiasa merasakan kesehatan. Gak pernah merasakan sakit. Coba, ada gak di dunia kita pernah lihat itu orang sehat terus, ada gak? Gak. Ya, siapapun terserah ya. Mau presiden, mau raja, bahkan Nabi SAW pernah sakit juga. Ya, kapan? Ketika di dunia. Tapi ada kenikmatan yang engkau belum pernah merasakannya, bahkan belum pernah melihat ketika engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Antasihu fala tasqumu abada. Engkau akan senantiasa sehat dan kalian tidak akan pernah merasa sakit. Dan itu belum pernah dilihat di dunia. Kemudian apa lagi? Kata Nabi SAW mengatakan, wa innalakum antahyaw fala tamutu abada. Ada kenikmatan dikatakan kepada penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innakum antahyaw fala tamutu abada. Bahwasanya kalian akan senantiasa hidup dan kalian tidak akan pernah merasakan kematian. Apakah kita pernah melihat di dunia ada orang yang hidup terus, ada enggak? Hah? Enggak ada. Ya, Rasulullah juga meninggal. Para sahabat juga meninggal. Mereka orang-orang bertakwa, orang-orang saleh. Presiden, raja, mereka pun sama meninggal. Fir'aun saja yang sombong aja dia mati juga. Tetapi itu tidak akan engkau saksikan. Engkau tidak akan pernah melihat ada orang yang hidup tanpa mengalami kematian. Kapan? Kecuali ketika kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kenikmatan yang itu tidak pernah dilihat oleh mata kita, bahkan tidak pernah terpikir oleh otak dan hati kita masing-masing. Kemudian di sini katakan apa? Wa innalakum
antashibbu fala tahramu abada. Maka sesungguhnya kalian ketika kalian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wa innalakum antashibbu, bahwasanya kalian itu akan selalu muda. Ya, sebagian ulama mengatakan usianya 30 tahun. Ada di sini yang udah 30 tahun? Hah? Belum pernah, ya. Belum pernah kita melihat ada orang yang dalam kehidupannya itu selalu muda, enggak ada. Belum pernah kita melihat, ya, dan kita belum pernah terpikir ada orang kondisinya sama aja muda, enggak. Meskipun kelihatan muda, ya ada perubahan. Sedikit keriput gitu ya, sedikit berubah, atau misalkan jalannya udah enggak kuat dan yang, tapi di surga kelak yang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa innalakum antasibu fala tahrum abada, bahwasanya sesungguhnya kalian ketika berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, kalian akan senantiasa muda dan kalian tidak akan merasakan tua selama-lamanya. Apakah itu pernah kita saksikan di dunia? Enggak pernah. Kapan kita saksikan? Adalah ketika kita semuanya berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa selanjutnya? Yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya surga memiliki kenikmatan yang tidak pernah engkau lihat dan rasakan ketika di dunia. Dalam hadis ini dikatakan apa? Wa innalakum antan'amu fala tab'as abada. Bahwasanya kalian ini akan senantiasa merasakan kebahagiaan dan tidak akan pernah merasakan kesengsaraan selama-lamanya. Apakah kita pernah melihat di dunia ada orang bahagia terus? Ada? Kalau orang ketawa terus mas sering ya? Sering kan? Lihat orang ketawa terus sering? Tanya apa? Tanya? Hah? Tandanya gila mas, nah ketawa terus. Ya? Berarti apa? Gak normal. Ya? Artinya apa? Itu tidak akan pernah kita dapatkan. Siapapun di dunia ini tidak akan pernah bisa merasakan bahagia selama. Ada masa di mana kita merasakan kesedihan. Ada masa di mana kita merasakan kegalauan. Tidak selamanya bahagia. Meskipun kita selama ini kayaknya enak ya melihat yang sering ditayangkan baik di media sosial maupun yang lain. Orang yang dikatakan sultan. Kayaknya hidupnya enak, kata siapa? Ya, meskipun keluar naik turun mobil kendaraan, ya kendaraan yang mewah, apa kabar? Dia juga sama pernah merasakan. Kita melihat usaha yang sukses, sama dia juga pernah bangkrut, dia pernah sedih, bahkan dia juga pernah malas. Tetapi itu semuanya tidak akan pernah kita lihat. Kapan? Ketika kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, di dalamnya ada suatu kenikmatan yang tidak pernah kita lihat di dunia apa? Yaitu adalah seorang yang hidupnya bahagia terus, tidak pernah merasakan kesedihan selama-lamanya. Jelas sampai di sini? Jelasnya masih banyak. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan satu di antara kenikmatan surga adalah sesuatu hal yang belum pernah kau atau sesuatu hal yang bisa kan pandang. Karena tadi sudah dikasih instruksi ya, kajiannya sampai jam 2. Meskipun saya tadi telat ya karena kita jadwal Jumat dulu. Saya tahu kajiannya sampai jam 2, sisanya apa? Pertanyaan. Ya, sisanya adalah bertanya dan bertanya. Ya, saya sekarang menjawab pertanyaan dulu nih. Maka sisanya apa? Saya yang akan menanyakan kepada teman.
Pertanyaan yang pertama, ini ditanyakan, Assalamualaikum Ustaz, mau nanya, kalau di surga, apakah bisa mengajak orang-orang yang tidak ada surga seperti saudara, kerabat, dan kekasih? Jawabannya jelas bisa, ya. Kita bisa mengajak orang-orang yang selama ini bersama kita. Kapan kita bisa mengajak? Kalau kita menjadi pribadi yang saleh dan soleh. Karena orang yang soleh, orang yang bertakwa, itu diantara sebab yang bisa atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menarik temannya, sahabatnya, ya, yang sama-sama ketika di dunia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala atau sama-sama istiqomah di atas ketaatan kepada Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib anak yang durhaka kepada orang tua? Jelas, ya. Orang yang durhaka, bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Ala ukhbirukum bi akbaril kabair. Kepada para sahabat bertanya, maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, di antara dosa-dosa besar. Selain syirik apa? Uququl walidain. Itu adalah orang yang durhaka. Kepada siapa? Kepada kedua orang tuanya. Ya, meskipun memang durhaka di sini termasuk dosa besar, ya, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau seandainya Allah memaafkan dan mengampuninya, ya, kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan Allah tidak menghendakinya, mungkin harus dibersihkan dulu di neraka, maka itu yang akan dialami oleh seorang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Saya masih belum mengerti tentang istilah surga itu ada di telapak kaki ibu. Maksudnya gimana? Coba, maksudnya gimana, dan tahu nggak? Ya, apa? Maksudnya surga berada di telapak kaki seorang ibu ini adalah menjelaskan kepada kita, ya, bahkan ada hadis Nabi SAW mengatakan apa? Ridho Allah tergantung ridho Tuhan. Artinya ini ingin menjelaskan betapa besar keutamaan seorang ibu, betapa besar kedudukan seorang ibu di mata syariat. Artinya kalau kita sadar surga itu di bawah telapak kaki ibu, maksudnya apa? Dengan taat kepada seorang ibu, dengan taat mengikuti apapun yang diperintahkan oleh ibu kita masing-masing, selama itu bukan kemaksiatan, adalah di antara sebab seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Saya siapa ini? Salman, mana Salman? 7B. Hah? Mana Salman 7B? Oh, ini, Masya Allah. Baguslah nanya, ya. Izin bertanya, apakah surga itu luas? Jelas. Makanya dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Bahwasanya apa? Engkau itu harus senantiasa apa? Bersegera memohon ampunan, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ila magfiratin mir rabbikum wa jannat. Kemudian surga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Yang luasnya apa? Samawati wal ardh. Yang satu surganya itu luasnya apa? Seluas langit dan bumi. Luasnya langit dan bumi seperti apa? Luas banget. Nggak bisa kita ukur. Luas, ya, jelas. Satu tingkatannya seluas langit dan bumi. Ini tulisannya bagus nih. Yang lain juga bagus, ya. Ini juga bagus. Mana Dafa itu, mana Dafa? Dafa Putra 9B. Mana? Di sini dikatakan Assalamualaikum Ustaz. Saya Dafa Putra. Oh, saya Dafa Putra kelas 9B, izin bertanya.
Apakah motivasi penyemangat untuk meraih kenikmatan surga? Apa coba motivasinya? Hah? Motivasinya apa? Gimana? Apa katanya? Apa kata Ahwat tadi? Itu mah bukan motivasinya. Motivasi supaya kita masuk surga, jelas salah satunya kajian seperti ini dijelaskan tentang berbagai kenikmatan di dalamnya. Ya, kalau kita dijelaskan berbagai kenikmatan, jelas kita termotivasi bagaimana supaya bisa mendapatkannya. Dan kalau sudah termotivasi, akan melahirkan berbagai amalan, taubat, sholat, atau berbagai ketaatan-ketaatan yang lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Ustaz, izin bertanya, apa doa ketika kita jauh dari orang tua? Maksudnya doa apa ya? Enggak ada doa yang khusus. Ya, ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan perlindungan, diberikan kesehatan. Enggak ada doa yang khusus yang saya pahami. Silakan aja berdoa ya sesuai dengan kebutuhan kita. Ya jangan lupa mendoakan orang tua ya, Rabbi pilih wali walidaya dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya, selain dengan senantiasa istiqomah kepada Allah, bagaimana cara agar Allah senantiasa menjaga pandangan kita syukran? Dalam hadis tadi dijelaskan ya, orang-orang yang senantiasa disibukkan dengan berbagai ketaatan, salah satunya diantara dengan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka matanya itu akan dijaga. Ya berarti apa? Solusi yang terbaik yang diberikan itu adalah solusinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin menjaga mata kita ya sudah hiasi dengan berbagai ketaatan, maka Allah akan menjaga kita dari melihat sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Atau di antara ikhtiar lainnya ya, jangan mudah melihat mata kita sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Assalamualaikum Ustaz, jika kita ditinggalkan ayah sejak kecil dan belum pernah melihatnya, bisakah kita bertemu di surga? Pasti bisa. Kalau sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga ya, Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita melanggar aturan di surga, apakah kita akan dikeluarkan dari surga? Ya jelas enggak. Ya, makanya di surga itu ada apa? Khamr. Khamr diharamkan apa enggak? Diharamkan. Tapi di surga minum apa enggak? Bukan minum lagi, disediakan sungainya. Ya, jelas. Ya, berbagai. Oh ini kecil banget tulisannya ini. Assalamualaikum Ustaz, saya Kiki kelas 9A, izin bertanya. Ini kayaknya orang Sunda nih. Orang mana ini Kiki? Orang Sunda ya? Soalnya bilang izinnya pakai C, bukan pakai Z ya. Gak apa-apa ya, saya juga sering kayak gitu. Izin bertanya, apakah nikmat di semua surga sama? Ya, maksudnya sama dengan apa? Dengan di dunia jelas beda kan, tadi sudah kita jelaskan. Ya, kalau misalkan dibandingkan dengan dunia. Adapun tadi ya surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan ya ketaatan kita masing-masing. Sesuai dengan apa? Kapasitas keimanan kita masing-masing. Tentu ya berbagai surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Allah a'lam.
Nah, ini pertanyaannya. Bismillah Ustadz, saya Adit 8B. Izin bertanya, kenapa kita harus istiqomah? Coba gimana jawabnya? Kenapa kita harus istiqomah? Hah? Ya kita tanya lagi, mau masuk surga apa enggak? Ya sudah gitu aja. Kenapa kita harus istiqomah? Salah satunya apa? Supaya kita masuk surga, ya, supaya kita mendapatkan ganjaran dan tidak masuk neraka. Itu simpel aja jawabannya. Apa Ustaz izin bertanya? Apa tanda-tanda jika Allah telah mencintai hambanya? Sebetulnya tanda Allah mencintai hambanya itu banyak ya. Ya tadi salah satunya dijaga mata, pendengaran, tangan dan kaki. Atau ya hadis yang paling terkenal, yang sangat masyhur, yang sering kita baca, bahkan sering kita atau mungkin kita sudah menghafal. Apabila Allah Subhanahu wa taala ya menginginkan kebaikan, salah satunya apa? Yufaqihu fid. Allah memahamkan dia tentang ilmu agama. Allah memahamkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Allah memudahkan bagaimana cara memahami hadis-hadis Nabi SAW. Allah memudahkan kita hadir di majelis ilmu sebagai sarana supaya kita paham ilmu agama. Itu diantara ciri tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada. Selain itu apa? Selain tanda cinta Allah kepada hambanya apa? Selain tadi dijaga mata, tangan, kaki, kemudian dipahamkan ilmu agama, apa ciri lagi kalau Allah itu cinta kepada hambanya? Hah? Apa itu? Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian. Karena ujian itu bagian tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti pertanyaan, kenapa kalau cinta dikasih ujian? Karena dengan ujian tersebut itu cara Allah supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ujian tersebut Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kapan? Kalau kita sabar dan ikhlas dengan berbagai ujian yang ditimpakan atau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, kalau ini kayaknya sering nonton para sultan di medsos, sultan apalah ya. Hanya pertanyaan gini. Saya nggak usah sebutin namanya ya. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya. Kalau surganya Allah mungkin kalau di surganya Allah Subhanahu wa taala, apakah bisa minta sesuatu seperti mobil Lamborghini? Terima kasih. Bisa apa enggak? Jelas bisa. Mau Lamborghini kek, mau apa lagi? Pokoknya apapun yang kita ingin pasti Allah akan berikan. Mau mobilnya terbuat dari berlian semuanya bisa Allah berikan. Kapan? Ketika di surga. Makanya apa? Kalau kita ingin mendapatkan mobil Lamborghini yang berbeda dengan mobil yang ada di dunia, tapi berbeda dengan orang yang dimiliki sultan, maka apa? Ya, syaratnya apa? Ya masuk surga. Pasti kenikmatannya berbeda dengan kenikmatan yang ada di dunia. Sama yang sebelumnya. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Apakah di surga makanan dan minumannya enak? Saya juga belum pernah masuk surga. Yang jelas ya pastilah ya. Dari dalil-dalil yang dijelaskan jelas. Kenikmatannya itu lebih nikmat daripada kenikmatan yang ada di dunia. Tadi sudah kita jelaskan.
Nah, ini sama juga masalah. Enggak jauh beda. Saya juga belum nanya gimana semangkanya di surga, manusia juga belum pernah makan semangka di sana ya. Kalau dari hadis-hadis yang sahih ketika nanya di surga bahasanya apa, jelas bahasa penghuni surga itu adalah Assalamualaikum Ustaz, amalan apa yang bisa memasukkan ke dalam surga? Berbagai amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu sebab masuk surga. Ya, ketaatan apapun itu, sholat, zakat, berbakti kepada orang tua, kebaikan apapun. Ya, berbagai ketaatan yang diperintahkan oleh Allah jelas itu adalah sebab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, saya hari ini atau hari ini 9B lah pokoknya. Izin bertanya, kenapa Nabi Adam dan Hawa dilarang memakan buah quli wallah alam bisawab? Itu Allah yang melarangnya, pasti ada hikmahnya Allah alam bisawab. Yang jelas itu diantara bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, saya Raja ya 9B. Doa apa yang agar kita masuk surga? Enggak boleh diketawain ya. Bertanya itu bagus daripada enggak bertanya. Ya jelas doanya banyak ya. Salah satu yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi seperti yang kita bahas. Ya Allahumma ini as'alukal jannah. Yaitu Allah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta surga. Banyak ya doa. Salah satunya itu yang kita bahas. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana cara berhenti maksiat? Jelas yang pertama adalah ingat neraka. Ya, ingat dengan siksanya. Ingat dengan azab dan akibatnya. Itu salah satu faktor utama meninggalkan maksiat. Yang kedua, jangan gaul sama orang-orang yang melakukan maksiat. Ya. Kalau kita pengen meninggalkan maksiat tapi masih gaul dengan mereka, susah. Sibukkan diri ini dengan berbagai ketaatan. Jangan nganggur, jangan kosong waktunya. Itu kurang lebih seperti itu. Apakah benar ketika kita di surga akan mendapatkan bidadari? Masya Allah. Ini yang nanya kelas berapa? 12A. Langsung pengen bidadari aja. Jelas ya. Faris mana Faris? Jelas ya. Oh nggak apa-apa, kenapa diketawain? Bener, di surga itu orang-orang saleh akan mendapatkan bidadari. Ya. Nah makanya dijelaskan tadi bahwasanya akan mendapatkan kenikmatan yang itu tidak pernah terlihat dan dirasakan ketika di dunia. Dan bidadari di surga itu adalah perempuan yang tidak pernah terjamah sebelumnya oleh siapapun. Dan memiliki warna kulit yang putih, bersih. Sehingga apa? Kalau minum susu nih, itu bakal terlihat. Kapan itu? Bidadari di surga. Wallahu a'lam bishawab ya. Sudah habis waktunya. Ya. Mau lanjut? Insya Allah di pertemuan selanjutnya ya. Masih banyak tentang surga ini, kenikmatannya belum tersampaikan semuanya. Insya Allah di pertemuannya akan datang, atau nanti kalau ada kesempatan kita singgung sedikit hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu hal kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata kita ketika di dunia atau dimanapun sebelum kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi jamaah dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa adab,
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.